Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa rajin dalam belajar, berbakti kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, sayang pada adik-adik, dan juga tekun di dalam beribadah. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama dengan santai saja belajar bahasa Indonesia khususnya kelas 8 semester yang pertama pada materi teks eksposisi. Namun sebelumnya anak-anakku, apakah pengertian teks eksposisi, kemudian ciri teks eksposisi, fungsi teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi serta unsur kebahasaan teks eksposisi? Oleh karena itu, simaklah tayangan berikut ini. Anak-anakku, teks eksposisi sebagaimana materi pembelajaran kelas 8 semester 1, pengertiannya adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tersebut, ya, agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Atau teks eksposisi itu adalah teks atau karangan yang menjelaskan sebuah pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta yang dapat memperjelas informasi tersebut. Tentu pengertian ini beragam, silakan untuk dikembangkan atau dicari berdasarkan referensi yang lainnya. Anak-anakku, ciri teks eksposisi itu diantaranya satu, memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembacanya. Yang kedua itu bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya yang lugas dengan bahasa yang baku. Oleh karenanya biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif. Berikutnya disajikan dengan susunan logis, disertai dengan fakta-fakta pendukung, ya, yang dipakai untuk penguat informasi yang disajikan. Berikutnya juga disajikan secara objektif, artinya apa adanya, dengan nada netral, tidak memancing emosi, tidak memihak, tidak memaksakan sikap kepada penulis, sikap penulis kepada pembacanya. Artinya informasi yang disajikan itu objektif, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan juga tidak memihak kepada siapapun. Baik anak-anakku, fungsi utama dari teks eksposisi itu adalah menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan, menguraikan gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang bersifat non-fiksi dengan dasar argumen yang kuat. Nah, teks eksposisi ini terutama, ya, sangat bermanfaat dalam penulisan berita-berita di koran. Manfaat yang kedua bahwa teks eksposisi ini, fungsi yang kedua dari teks eksposisi ini adalah memberitahu pembaca mengenai apa yang sedang diamati oleh penulis dengan menyatakan pertanyaan umum tentang suatu permasalahan. Jadi dalam hal ini memang sesuai dengan keberadaan teks eksposisi yang menyampaikan informasi tersebut, ini biasanya disampaikan, ya, kepada pembaca dengan dasar atau dengan disertai dengan fakta-fakta yang kuat. Berikutnya jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi ilustrasi. Biasanya ini menggunakan penggambaran yang sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Informasinya itu sederhana tetapi konkret atau nyata. Mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat. Biasanya ini menggunakan frase-frase penghubung. Yang kedua anak-anak, itu teks eksposisi berita. Memberi informasi dari suatu kejadian yang disertai mungkin gambar, fakta-fakta tertentu
Dan sering dijumpai informasi ini ada pada koran atau surat kabar. Berikutnya anak-anak, yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Dalam hal ini isinya menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat anak-anak, teks eksposisi proses. Ini berisi mengenai panduan atau cara membuat sesuatu. Tentu ini akan berbeda dengan teks prosedur. Dalam hal ini teks eksposisi ini hanya membuat panduan atau cara membuat sesuatu. Yang kelima anak-anak itu teks eksposisi definisi. Berisi tentang pengertian dari suatu objek. Dan ini tentu berbeda dengan teks deskripsi yang menjelaskan suatu objek secara detail. Tetapi ini hanya berisi pengertian dari suatu objek tertentu. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain, bisa menggunakan frase penghubung meskipun begitu, akan tetapi, sebaliknya, dan seterusnya. Ya. Maaf, ini bukan objek ya, tapi objek ya, salah penulisannya. Baik, yang ketujuh anakku, teks eksposisi analisis. Proses memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Bagaimana contoh masing-masing teks ini nanti bisa kalian cari di dalam buku-buku pelajaran yang kalian miliki dan juga bisa didiskusikan dan ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia. Baik anak-anakku, berikutnya struktur teks eksposisi. Dalam hal ini anak-anak bahwa teks eksposisi itu terdiri dari 3 strukturnya. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Pada bagian tesis ada isu atau permasalahan yang muncul atau pandangan umum seorang penulis. Kemudian pada rangkaian argumentasi ini ada pendapat-pendapat yang disertai dengan fakta. Kemudian pada bagian yang ketiga, penegasan ulang, itu biasanya berupa kesimpulan dan rangkuman. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat atau baca di dalam teks ini. Yang pertama tadi tesis. Itu berupa pengenalan isu, masalah, pandangan penulis terhadap objek yang akan dibahas. Jadi ini bisa pandangan penulis terhadap objek yang dibaca. Nah, tesis ini berisi sudut pandang penulis. Ya, jadi bukan permasalahan yang muncul akibat penilaian masyarakat secara umum, tetapi ini adalah pandangan penulis terhadap objek yang dibahas secara umum dulu. Kemudian berikutnya ada rangkaian argumen ini adalah sejumlah pendapat dari penulis ya, sebagai penjelasan dari tesis tadi. Kemudian disertai dengan fakta-fakta, pendapat-pendapat atau referensi-referensi yang dapat dipercaya. Sehingga dalam hal ini argumen ini merupakan penguat dari pandangan umum penulis terhadap objek yang dibahas. Berikutnya mengenai penegasan ulang. Ini merupakan rumusan kembali secara ringkas. Biasanya pada bagian ini menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal dan dibuktikan atau diperkuat dengan unsur argumen pada poin yang kedua. Jadi pada penegasan ulang itu biasanya mengandung kesimpulan, menegaskan kembali tesis, kemudian dibuktikan dengan argumen atau fakta-fakta yang ada pada rangkaian argumentasi. Baik, berikutnya anak-anak. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini adalah bahasa, istilah, kata, kalimat yang biasa digunakan di dalam teks eksposisi. Menggunakan yang pertama biasanya menggunakan kata kerja teknis. Jadi kata kerja teknis ini bisa saja kata kerja dalam bidang tertentu yang memiliki arti sesuai dengan bidang
yang dibahas tersebut. Misalnya kalau di dalam buku ini ada penebangan liar, hutan lindung, hutan alam. Ini adalah hal-hal atau kata-kata teknis atau istilah teknis yang ada dalam bidang kehutanan. Pertama, menggunakan kata teknis. Yang kedua, unsur kebahasaannya biasanya menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas atau sebab akibat. Nah, menggunakan kata penghubung kausalitas tadi biasanya atau dicontohkan di sini, contohnya jika menggunakan kata jika, sebab, karena, demikian, dan seterusnya. Nah, selain kausalitas, biasanya juga mengandung hubungan kronologis, hubungan yang berurutan berdasarkan urutan waktu. Nah, kata-kata yang menyatakan hubungan itu, ya, hubungan kronologis tadi biasanya dinyatakan dengan sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan seterusnya. Ini adalah kata penghubung kausalitas dan kronologis. Yang ketiga, anak-anak, mengenai unsur kebahasaan dalam teks eksposisi itu biasanya mengandung kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja yang mengekspresikan reaksi atau respon terhadap sesuatu tindakan. Karena mental itu tadi merupakan reaksi, bisa misalkan menyenangkan, mengagumkan, memperkirakan. Ini adalah respon dari adanya reaksi respon seseorang terhadap suatu tindakan tertentu. Yang keempat, anak-anak, unsur kebahasaan berikutnya menggunakan kata perujukan. Karena ini berdasarkan kata-kata yang digunakan itu biasanya menguatkan sesuatu, maka biasanya menggunakan rujukan kata. Misalnya berdasarkan data ini, berdasarkan gambar ini, berdasarkan pendapat orang ini, pendapat ahli ini, itu biasanya tetap menggunakan kata perujukan. Yang kelima itu menggunakan kata persuasif, kata-kata yang bersifat membujuk. Misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan seterusnya. Nah, juga biasanya memang dalam teks eksposisi itu menggunakan kata-kata denotatif, kata-kata yang bermakna sebenarnya, bukan kata bermakna konotatif yang bermakna tidak sebenarnya dan menimbulkan multitafsir, tetapi dalam hal ini biasa menggunakan kata denotatif. Nah, unsur kebahasaan secara ringkas saya ambilkan dari sebuah buku bahwa ciri kebahasaan teks eksposisi itu ada 5, ada penggunaan kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Baik anak-anakku, sekarang ada pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, dari umum khusus, pola umum khusus. Nah, dalam hal ini, ide pokok teks tersebut ditempatkan di awal. Pernyataan umum yang ada pada teks itu diletakkan di awal. Nah, kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, pola ini biasa dikenal dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang meletakkan ide pokok pada awal paragraf. Kemudian pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus itu diuraikan terlebih dulu ya oleh penulisnya. Jadi hal-hal bersifat khusus itu diikuti nanti, diuraikan dulu, kemudian diikuti hal-hal atau uraian yang bersifat umum. Nah, pada bagian terakhir dalam teks ini berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Baik, berikutnya yang ketiga itu pola ilustrasi. Sebuah gagasan terlalu umum memerlukan ilustrasi yang konkret. Jadi misalnya kalian menuliskan gagasan dari suatu objek yang kalian amati, kalian bisa menambahkan ilustrasi atau penggambaran yang lebih rinci yang berfungsi untuk
membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Nah, pola yang keempat adalah pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kalian dapat melakukan perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain. Ditentukan perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jadi, dalam hal ini untuk menguatkan suatu pendapat kalian di dalam menulis teks eksposisi, kalian bisa menggunakan teknik pola pengembangan perbandingan, yaitu membandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain berdasarkan kesamaan aspek yang dibahas. Baiklah anak-anakku, demikian paparan mengenai materi teks eksposisi yang telah saya sampaikan secara singkat tadi. Semoga bisa menjadikan referensi bagi anak-anak di dalam belajar bahasa Indonesia. Sampai di sini pembelajaran ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Tetap semangat, tetap belajar. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.